ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas Manajemen D dengan NIM 45200121139. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan kemarin dari materi 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Untuk mempersingkat durasi video, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pada bab 8 dengan judul kapasitas produksi. 1. Mengukur kapasitas produksi. Pengertian kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah kapasitas atau kekuatan perusahaan memproduksi barang dan jasa dalam suatu jangka tertentu dan dapat dibatasi lagi pada suatu lokasi produksi. Yang kedua, analisis kemacetan dan teori kendala. Teori kendala adalah kumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang membatasi atau menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Memahami dan mengelola keterbatasan ini melalui 5 proses atau 5 langkah, yaitu 1. Identifikasi kendala. 2. Mengembangkan suatu rencana untuk mengatasi kendala yang telah diidentifikasi. 3. Fokus pada sumber daya untuk menyelesaikan langkah-langkah. 4. Mengurangi pengaruh dari kendala dengan meringankan beban kerja atau dengan memperluas kapabilitas. 3. Analisis titik impas. Break-even point atau BEP merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya pada kondisi yang sama, sehingga labanya adalah nol. Analisis break-even point adalah teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Dalam dunia manajemen risiko ada 4 strategi utama, yaitu 1. Menghindarinya, 2. Menguranginya, 3. Memindahkannya, dan 4. Menerimanya. Persediaan. 1. Menilai pentingnya persediaan. Persediaan merupakan simpanan barang yang digunakan untuk memenuhi permintaan para konsumen. 2. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan atau manajemen inventory adalah pengawasan aset non-kapasitas dan stok barang. Manajemen persediaan juga termasuk dalam manajemen rantai pasokan yang mengawasi aliran barang dari produsen ke gudang dan dari fasilitas menyimpan ke titik penjualan. Fungsi utama manajemen ini adalah menyimpan catatan terperinci untuk setiap produksi baru atau yang dikembalikan saat memasuki atau meninggalkan gudang atau tempat penjualan. Macam-macam metode yang digunakan dalam manajemen persediaan yaitu peninjauan stok manual, metodologi just in time, metodologi analisis ABC, dan metodologi ekonomi order quantity. 3. Model persediaan. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah adalah persediaan bahan yang masih belum memuat elemen-elemen biaya di dalam bahan tersebut. Persediaan komponen-komponen rakitan. Persediaan komponen-komponen rakitan ini sangat mudah dijumpai di industri elektronik dan otomotif. Setiap pabrik elektronik dan otomotif pasti memiliki pabrik perakitannya sendiri. 4. Model probabilitas persediaan. Inventory probabilistik, jumlah permintaan barang tiap-tiap periodenya tidak diketahui secara pasti, dan informasi tentang permintaan dapat diketahui dari pola permintaan yang diperoleh berdasarkan data masa lalu. Persediaan model VR ditandai dengan 2 hal yang mendasar, yaitu 1. Besarnya pemesanan selalu tetap untuk setiap kali pemesanan yang dilakukan. 2. Saat pemesanan dilakukan, apabila jumlah persediaan yang dimiliki telah mencapai titik pemesanan kembali.
MRP dan ERP. 1. Permintaan dependen. Dependent demand merupakan permintaan terhadap material, part, atau produk yang terkait langsung terhadap atau diturunkan dari struktur Bill of Material atau BOM untuk produksi akhir atau untuk item tertentu. 2. Struktur MPR. Pemesanan produk menjadi dasar untuk membentuk schedule produksi master atau MPS yang memberikan gambaran tentang jumlah item yang diproduksi selama periode waktu tertentu. Ketiga, teknik pengukuran lot. Ukuran lot merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan ukuran kuantitas atau jumlah pemesanan. Umumnya, permasalahan penentuan ukuran lot produksi memiliki asumsi bahwa permintaan bersifat kontinu terhadap waktu, padahal kondisi pasar berubah dengan sangat cepat. 4. Perluasan MRP. ERP berkembang dari Manufacturing Resource Planning, MRP2, di mana MRP2 sendiri adalah hasil evaluasi dari materi Requirement Planning MRP yang berkembang sebelumnya. 5. Perencanaan ERP, Enterprise Resource Planning, atau yang lebih dikenal dengan sebutan ERP, merupakan singkatan dari 3 elemen kata enterprise, perusahaan atau organisasi, resource, sumber daya, dan planning, yaitu perencanaan. Strategi rantai pasokan. 1. Pentingnya strategi rantai pasokan. SCM merupakan tulang punggung utama dan berperan sangat penting bagi berjalannya operasional organisasi bisnis yang bersifat profit maupun non-profit. Definisi SCM sendiri adalah mekanisme kegiatan yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan untuk mengkonversikan bahan mentah menjadi barang setengah jadi, lalu diolah lebih lanjut menjadi barang jadi dan mendistribusikannya kepada pelanggan. Yang kedua, strategi 6 sumber. 1. Banyak pemasok. Strategi ini adalah satu pemasok melawan lainnya dan menempatkan penekanan pada pencapaian permintaan pembelian atau pemasokan. 3. Risiko rantai pasokan. Setiap proses aktivitas rantai pasok berpotensi menghadapi resiko. Beberapa contoh risiko rantai pasok antara lain kekurangan bahan baku, kegagalan pemasok, meningkatnya harga bahan, kerusakan mesin, permintaan yang tidak pasti, peramalan yang tidak akurat, perubahan pesanan, dan kegagalan transportasi. 4. Basis persediaan. Dalam buku Intermediate Accounting karya Muhammad Nuh dan Hamziar, persediaan yang dimiliki perusahaan terbagi menjadi 5 kelompok. Berikut ini penjelasannya. Bahan baku yaitu material yang akan dipakai untuk memproduksi barang jadi. Strategi pemeliharaan dan kehandalan. 1. Pentingnya strategi pemeliharaan dan keandalan. Pemeliharaan adalah semua aktivitas yang berkaitan untuk mempertahankan peralatan sistem dalam kondisi layak bekerja. Sebuah sistem pemeliharaan yang baik akan menghilangkan variabilitas sistem. Taktik pemeliharaan adalah 1. Menerapkan dan meningkatkan pemeliharaan pencegahan. 2. Meningkatkan kemampuan atau kecepatan perbaikan. Keandalan adalah peluang sebuah komponen mesin atau produk akan bekerja secara baik untuk waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Taktik keandalan adalah 1. Meningkatkan komponen individual. 2. Memberikan redundansi. 2. Keandalan. Keandalan adalah suatu penerapan perencanaan pada komponen sehingga komponen dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa kegagalan sesuai rancangan atau proses yang dibuat. Secara umum, keandalan merupakan ukuran kemampuan suatu komponen beroperasi secara terus-menerus tanpa adanya kerusakan. Tindakan perawatan pencegahan yang dilakukan dapat meningkatkan keandalan sistem. 3. Pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk merawat ataupun memperbaiki peralatan perusahaan agar dapat melaksanakan produksi dengan efektif dan efisien sesuai dengan pesanan yang telah direncanakan dengan hasil produk yang berkualitas. 4.
total pemeliharaan yang produktif. Total Productive Maintenance atau disingkat dengan TPM adalah suatu sistem yang digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas produk melalui perawatan, perlengkapan dan peralatan kerja seperti mesin, equipment, dan alat-alat kerja. Penjadwalan pekerjaan. 1. Penentuan jadwal jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek menerjemahkan bahwa keputusan kapasitas, perencanaan agregat atau jangka menengah, serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan penugasan tertentu atas karyawan, material, dan permesinan. 2. Pembentukan kapasitas. Standard Operational Procedure atau SOP adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menerbitkan pekerjaan tersebut. Setiap perusahaan, bagaimanapun bentuk dan apapun jenisnya, memerlukan panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit perusahaan. Ketiga, penentuan jadwal kapasitas. Mengukur penentuan jadwal kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam bentuk periode waktu tertentu. Baik, itulah tadi penjelasan tentang materi pada bab 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Akhir kata saya ucapkan dengan terima kasih.